Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wa alfadud domairi kulluha muttasiluha wa munfasiluha mabniyatun. Wa alfadud domairi, dan bermula lafat-lafatnya domir-domir. Kulluha, ya semuanya domir. Muttasiluha, yaitu domir mutasil. Wa munfasiluha, dan munfasilnya domir atau domir munfasil. Nah, yang di sini kulluha di sini mencangkup domir mutasil dan juga domir munfasil. Statusnya sebagai apa? Mabniyatun, itu dimabenikan. Jadi keseluruhan domir itu hukumnya mabni. Diingat-ingat, semua domir itu hukumnya mabni. Wal hukmu, dan bermula hukum. Fil i'rabi, di dalam i'rab. Limahalliha, itu karena mahalnya domir. Id la yadharu, karena tidak nampak. Fiha, di dalam domair. Apa al-i'rabu, apa i'rab. Nah, ini biar kita paham nih, i'rab itu apa i'rab? Tagiru awahiril kalimi lihtilafil awamili ad dakhilati alaiha lafdun au takdiron. Nah, sedangkan apa? Domir itu akhirnya tetap dan tidak berubah, ya kan? Yang statusnya bisa kita lihat hukumnya secara i'rab itu di mahalnya. Mahalnya itu maksudnya apa? Menempati statusnya sebagai apa, ya. Nah, oleh sebab itu fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan. Apa yang tidak boleh dikatakan? Fitta'i, di dalam ta. Min qumtu, dari lafaz qumtu. Artinya apa? Berdiri siapa? Saya. Nah, tidak boleh dikatakan apa? Fa'ilun, itu sebagai fa'il. Jadi pada lafaz qumtu, diingat-ingat ya, pada lafaz qumtu itu tidak boleh dilihat kitabnya dilihat qumtu. Pada lafaz qumtu, taknya kan tu itu artinya siapa? Saya. Mutakalim apa? Wahda. Jadi tu walaupun ada makna siapa saya, itu tidak bisa disebut menjadi fa'il. Wahuwa, hale bermula fa'il. Wahuwa, hale bermula, ya fa'il ya. Marfu'un, itu dibaca rofa.
Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rofa'nya fa'il, dumma itu dimabnikan, dumma akhirihi itu dimabni domkan akhirnya, mabni dom, bukan di i'rab. Ya memang awalnya itu statusnya sebagai fa'il. Fa'il itu dibaca rofa ya. Tapi alamat rofa'nya di sini mabni dom ya, karena ini sebagai domir. Nah, domir itu hukumnya mabni bukan mu'rab. Kama yuqalu, kama sebagaimana ucapan yuqalu yang dikatakan apa ma fi zaidun di dalam lafadz zaidun, min ja'a zaidun dari lafadz ja'a zaidun. Ja'a telah datang, siapa zaidun? Zaid. Li'annal harokata, karena sesungguhnya harokat, allati yaitu harokat, alat ta'i yang itu tetap atas ta, bina iyatun itu yang bangsa bangunan, bangunan kalimat maksudnya. La i'robiyatun bukan yang bangsa i'rob. Nah, pada lafadz qumtu, tunya itu kan diharokati domah ya. Harokat domah itu termasuk dari bangunan kalimat, oleh sebab itu di mabni bukan di i'rob. Kalau domahnya itu hasil dari i'rob, itu karena adanya perubahan akhir kalimat. Sedangkan di domah pada tak lafadz qumtu itu bukan dari perubahan akhir kalimat. Memang domirnya bentuknya tu. Fa i'rabud domairi, maka bermula i'robnya domir-domir ka i'rabi sairil mabniyati, ka i'rabi sairil mabniyati, seperti i'robnya keseluruhan isim-isim mabni. Mahalliyun itu yang bangsa mahal. Ai mansubun, tegasnya dinisbatkan atau disandarkan. Ilal mahalli, kepada tempat. Bi ayyuqala, gambarannya bahwasanya dikatakan kola yukola, huwa bermula domir huwa, fi mahalli rof'in, itu tetap di dalam mahal rofa, au fi mahalli nasbin, atau di dalam mahal nasab, au fi mahalli jarrin, atau di dalam mahal jar.
Wa ma'na dzalika, dan bermula maknanya itu bi ayyuqala huwa fi mahalli rafin ila akhir. Annahu, sesungguhnya huwa fi mahallin, itu tetap di dalam mahal. Laukana, jikalau ada, fihi, di dalam huwa, apa lafdun, apa lafat, mu'rabun, yang di'irobi, lakana, maka ada apa lafat marfu'an, itu di i'rob rofa, au mansuban, atau dibaca nasob atau i'rob nasob, au majruron, atau baca jar atau dibaca jar ya. Wa minhu, dan itu setengah dari wa minhu, dan itu setengah dari huwa, yu'lamu, diketahui, apa anna tasmiyatuhu, apa sesungguhnya penamaannya lafat i'roban pada i'rob, majazun, itu sebagai majaz. Alaqatuhu, yang bermula alaqohnya majaz. Alaqoh itu relasi ya, penghubung, sesuatu yang menyamai. Hululuhu, itu datangnya lafat mahallal mu'robi, pada lafat yang di-i'robi. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya seluruh domir-domir itu di-i'rob sebagaimana pengiroban mabni. Pengiroban mabni itu apa? Di mahal. Bukan di-i'rob, jadi statusnya di mahal. Di mahal itu apa? Penyandaran kepada tempat. Tempat apa yang dimaksud di sini? Yaitulah lafat, kedudukan lafat tersebut. Jadi kita harus teliti kapan kita menyebutkan ini mahal, kapan kita menyebutkan i'rob. Nah, ini udah selesai ya pembahasan mengenai isim domir. Isim domir yang masuk kategori dari isim domir masuk kategori kepada isim ma'rifat. Selanjutnya, isim yang masuk kategori kepada isim ma'rifat yaitu adalah isim alam. Sekarang masuk ke ke fasal isim alam. Faslun ay hada faslun, bermula ini itu suatu fasal. Fi bayanil ismil alami, di dalam menjelaskan isim alam. Wa huwa, hale bermula isim alam, kama sebagaimana pendapat qala yang telah berkata hu pada ma, siapa Ibnu Malikin, siapa Syekh Ibnu Malik. Apa yang dikatakan Syekh Ibnu Malik? Ismun yu'ayyinun musamma mutlaqo. Imam Ibnu Malik itu siapa? Imam Ibnu Malik
pengarang kitab Alfiyah. Nah, musonif di sini mengambil tendensi atau mengambil definisi isim alam itu dari pendapatnya Syekh Imam Ibnu Malik, bahwasanya isim alam itu adalah ismun yu'ayyinun musamma mutlaqo. Nah, apa sih yang dimaksud ismun yu'ayyinun musamma mutlaqo? Jadi kan ismun yu'ayyinun musamma mutlaqo ini kan bentuk dari bait, dari syair, ya kan? Sehingga penulisannya singkat tetapi maknanya itu luas. Jadi ntar dijelasin nih apa yang dimaksud ismun yu'ayyinun musamma, terus yang masuk kategori mutlaqo itu apa tuh. Al-alamu bermula isim alam bifathil aini dengan membaca fathah ainnya walami dan lamnya. Al-alami. Qila dikatakan apa yang qila, mushtaqun bermula isim alam itu, mushtaqun itu mushtaq minal ilmi, dari lafadz ilmi, li'annahu karena sesungguhnya alam, yu'lamu itu diketahui, bihi dengan alam, apa musammahu apa sesuatu yang diberi nama oleh alam. Waqila dan dikatakan ada juga pendapat yang lain bahwasanya alam ini minal alamati itu mushtaq dari alamat. Li'annahu karena sesungguhnya alam, alamatun itu sebagai alamat, ala musammahu atas sesuatu yang diberi nama. Wayang qosimu dan terbagi apa alam ila anwa'in terhadap macam-macam muta'addidatin yang berbilang, bi'tibaratin dengan ibarat-ibarat mukhtalifatin yang berbeda-beda. Fahuwa maka bermula isim alam bi'tibari tasyakhusin bi'tibari tasyakhusi musammahu dengan pengiktibaran individu sesuatu yang diberi nama, wa adamuhu dan tidak adanya musamma. Nau'ani itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu bermula yang pertama, simak. Alamu syakhsiyin itu alam syakhsi. Apa sih alam syakhsi? Nisbatun itu dinisbatkan ila syakhsi kepada individu atau seseorang. Bifatisyini bermula lafadz asyakhsi, bifatisyini dengan membaca fathah shinnya, wasukunil khoi dan membaca sukun kho-nya.
Wahwa bermula alamu syaksi kama sebagai keterangan fil komusi yang tetap di dalam komus. Apa yang ada di dalam komus? Sawadul insani wa ghairuhu tarohu min ba'du. Nah, yang dimaksud alamu syaksi ini apa? Wahwa dan bermula alamu syaksi, ma itu isim, aismun tegasnya isim, udia yang diletakkan apa isim, apa nama, li syai'in terhadap sesuatu, bi ainihi dengan datnya sesuatu tersebut. Ai li syai'in tegasnya terhadap sesuatu, muayyanin yang ditentukan fil khoriji di dalam kenyataan. La yatanawalu yang tidak dapat memperoleh siapa ghairuhu, siapa selainnya muayyan. Ai tegasnya la yatanawalu tidak dapat memperoleh siapa ghairu dzalika syai'i, siapa selain itu sesuatu. Alladzi yaitu syai', wudia yang diletakkan, alladzi yaitu syai', wudia yang diletakkan apa syai' lahu kepada isim. Mana tadi? Lepas. Bima'na annahu dengan makna sesungguhnya isim, nama, la yusta'malu itu tidak dipergunakan, fi ghairihi di dalam selain sesuatu tersebut, bitoriqil wad'i dengan jalan asal peletakan, lahu bagi syai'. Faqauluhu maka bermula ucapannya musonef, apa ucapannya tersebut, maudi ali syai'in, bermula lafat maudi ali syai'in, syamilun itu sesuatu yang mencangkup, lin nakiroti terhadap isim nakiroh, wal ma'rifati dan isim ma'rifat. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonif bi ainihi, yaitu lafat bi ainihi, qayyidun itu sebagai qayyid, mukhrijun yang mengecualikan, lin nakiroti terhadap nakiroh, li'annaha karena sesungguhnya nakiroh, lam tudo itu tidak diletakkan apa nakiroh, li syai'in terhadap sesuatu, bi ainihi dengan zatnya syai',
Bal wad'uha, tetapi bermula peletakannya isim nakiroh alal ishtiroki itu tetap atas ishtirok atau dapat dipergunakan pada selainnya, sekutu. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musonef. Apa isi ucapannya? La yatanawalu ghairuhu, bermula lafadz la yatanawalu ghairuhu. Mukhrijun itu sesuatu yang mengecualikan. Li baqiyatil ma'arifi, terhadap sebagian isim-isim ma'rifat. Nah, jadi yang pertama, ya kan, isim alam itu bi'tibari syakhsi itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu alamu syakhsiyun. Apa sih alamu syakhsi? Yaitu nama yang diletakkan terhadap sesuatu, yaitu zatnya sesuatu. Dalam artian apa? Nama tersebut tidak dapat dipergunakan kepada selain sesuatu tersebut, dan juga tidak bisa diperoleh dari sesuatu yang lain. Kenapa di sini mengecualikan terhadap isim-isim ma'rifat yang lain? Di sini penjelasannya. Li'annad domiro, karena sesungguhnya domir, solihun itu sesuatu yang patut, likulli mutakalimin, bagi mutakalim, wa mukhotobin, dan mukhotob, wa goibin, dan goib. Nah, jadi kalau kalau domir itu kan masih penyebutan domir. Nama domir itu bisa dipergunakan kepada mutakalim. Nama domir juga bisa digunakan kepada mukhotob. Nama domir juga bisa dipergunakan kepada goib. Wasmul isyaroti, dan bermula isim isyarah, solihun itu sesuatu yang patut, likulli musyarin ilaihi, terhadap musyar ilaih. Wa'al, dan bermula al, solihatun itu sesuatu yang patut, li ayyu rofa, karena bahwasanya diketahui, biha, dengan al, apa kullu nakirotin, apa keseluruhan isim nakiroh. Wal mausulu, dan bermula isim mausul, solihun itu sesuatu yang patut, likulliman, terhadap seluruh sesuatu, koma, yang menempati, bihi, dengan man, apa madlulus selati, apa madlulnya selah, sesuatu yang menunjukkan kepada selah. Fakulun, maka bermula masing-masing, minha, dari baqiyatul ma'arifi, itu ditulis tuh, baliknya kemana? Minha, dari baqiyatul ma'arifi,
Maudu'un itu diletakkan alal ishtiraki atas sekutu, bersekutu atau berkesinambungan. Lakinnaha tetapinya baqiyatul nakiro idza stu'milat apabila dipergunakan apa baqiyatul nakiro fi wahidin di dalam satu lam yusyrik maka tidak disinambungkan bakiyah pada wahid fima di dalam sesuatu usnida yang diisnatkan ma ilaihi usnida yang diisnatkan ilaihi kepada maudu pada baqiyatul ma'arif ahadun salah satunya fahiyya maka bermula baqiyatul ma'arifi kulliyatun itu yang bangsa kulli apanya wad'an peletakannya juz'iyatun itu yang bangsa juz'iyah apanya istimalan apanya penggunaannya bikhilafil alami berbeda dengan isim alam fa innahu maka sesungguhnya isim alam juz'iyun itu yang bangsa satu juz wad'an di dalam asal peletakannya wastimalan dan juga penggunaannya. Nah jadi gini panjang ya, emang harus dibaca dulu semuanya biar lengkap penjelasannya. Jadi bahwasanya isim alam ya kan ismun yu'ayinun musammal mutlaqo ya kan di sini itu penjelasan ismun yu'ayinun musamma mutlaqo bahwasanya alam ini ya nama yang dipergunakan untuk sesuatu yang muayyan ya muayyannya tersebut apa yaitu ada musamma sesuatu yang dinamai. Nah secara mutlak itu tidak diikat oleh qaid apapun dalam artian apa misalkan di sini yang pertama itu dari segi penamaan domir itu bisa digunakan kepada mutakalim, mukhotab dan juga goib. Kemudian dari segi pengamalannya, penggunaannya setiap ada isim isyarah pasti ada musyar ilaih. Setiap ada isim mausul itu membutuhkan selah ya tidak bisa dikatakan isim isyarah ketika tidak ada musyar ilaihnya. Jadi bahasa kasarnya tidak sempurna ya harus ada ishtirok ya penggunaan bersama di dalam satu istilah seperti itu. Begitu juga al itu menunjukkan bahwasannya lafat yang kemasukan al itu berupa isim nakiroh. Lafat yang bisa kemasukan al itu dinamakan isim
nakiro, berbeda dengan isim alam ya. Karena isim alam itu asal peletakannya itu bilas tirokin. Wala yunafi, dan tidak bisa dinafikan apa dzalikal alamu, apa itu alam, apa itu nama, al aridu yang baru, sesuatu yang nama bagi sesuatu yang baru, al ishtiraku yang bersekutuan. Ka amrun seperti jamaatin. Ka umrun. Bentar. Umrun apa amrun ya? Jamaah. Ka umrun, iya Kak. Ka amrun seperti nama Amr. Ya, seperti nama Amr. Musamma yang diberi nama apa bihi dengan Amr. Bihi dengan Amr apa kullun apa masing-masing, min jamaatin dari orang banyak, li ayyatana wala gambarannya dapat memperoleh apa manhu pada Amr, likulli wahidin bagi masing-masing, minhum dari jamaah. Laisa yang tidak ada apa Amr biwatin dengan peletakan wahidin yang satu, bal biwad aini bahkan dengan dua peletakan, au doin atau peletakan muta'addidatin yang berbilang. Wakaza, dan seperti itu al-alam al-arid, ma yaitu sesuatu, soro yang ada apa ma, alaman itu sebagai nama, bil golabati dengan nama alamul golabah. Kabani Umaro seperti nama Ibnu Umar. Li'annal golabatal istimali, karena sesungguhnya golabah penggunaannya Ibnu Umar,
Bimanzilatil wad'i itu menempati penempatannya nama min wadiin dari seseorang yang meletakkan muayyanin yang ditentukan. Fahuwa maka bermula Ibnu Umar kal maudu'u itu seperti orang yang diletakkan litakyinin yang ditentukan apa musammahu apa musammanya Ibnu Umar fikhtisosihi di dalam pengkhususannya Ibnu Umar bihi dengan musammahu. Ka Zaidin seperti seperti nama Zaid. Wa syibbihi dan serupanya Zaid min a'lamidzukuri dari nama laki-laki al-uqolai yang berakal semuanya. Wa Fatimatu dan Fatimah wa syibbuha dan serupanya Fatimah min a'lamil inasi dari nama-nama perempuan al-uqolai yang berakal semuanya. Nah, Zaidun Fatimah wa Makatu dan Makkah wa nahuha dan seumpama Makkah min a'lamil buldani dari nama-nama daerah, nama-nama kota. Fa inna makata maka sesungguhnya Makkah alamun itu nama ala baladillahil harami ala baladillahi atas tanah apa ya? Tanahnya Allah al-harami yang dimuliakan al-masyhuri yang masyhur bainal khosi di dalam antara khos wal ami dan umum. Walaha dan itu tetap bagi kota Makkah asma'u bermula nama-nama kasirotun yang banyak. Nah, di sini contoh dari awal tadi itu ya, alamu syakhsi itu seperti lafadz Zaid. Ya kan? Lafadz Zaid itu nama bagi nama bagi seseorang. Nah, ismun itu kan nama Zaid, ya. Musamanya itu orang yang diberi nama Zaid tersebut. Paham ya? Begitu juga nama Fatimah, ya. Berarti Fatimah itu termasuk isim alam yang syakhsiyun. Paham ya? Dan juga Makkah itu anha ya. Tulisannya apa itu? Hah? Oh, annaha lagi. Bentar.
annaha menyimpulkan ha pada Mekah, siapa ba'dul mutaakhirina, siapa ulama mutaakhir, ila alfismin terhadap 1000 nama. Wa kadzalika dan seperti itu Mekah, al-Madinatu bermula nama al-Madinah, kota Madinah, asyarifatu yang mulia. Terus wa syazqumun dan syazqumun, wa nahuhu dan seumpama nama syazqumun, min a'lamid dawabi dari nama-nama binatang yang melata. Fa inna syazqumun maka syazqumin itu ya. Fa inna syazqumin maka sesungguhnya syazqum alamun itu sebagai nama ala fahlin atas pejantan minal ibili dari onta. Karena yang ada apa ibil lin Nu'mani itu milik Nu'mani bani Munzirin, milik Nu'man bin Munzir. Wa ilaihi dan itu tetap atas kepada Nu'man bin Munzir tunsabu dinisbatkan apa al ibilu apa onta al syazqimiyatu yang bangsa syazqimiyah. Wa kalamul qomusi dan bermula ucapannya qomus yufidu memberikan faedah annahu pada sesungguhnya syazqum biddali dengan dal al-muhmalati yang diberi titik. Li'annahu karena sesungguhnya syazqum dzikruhu itu bermula penyebutannya syazqum fi madatisyini di dalam memanjangkannya shin ma'ad-dali beserta dal fi harfil mimi di dalam huruf mim. Waqala dan berkata siapa Ibnu Anqa fi tasnifis sam'i di dalam kitab tasnifis sam'i wa syazqumin bermula lafaz syazqumin bi ijamidzali dengan mengijabkannya zal kasyini dengan seperti shin alamun itu sebagai nama
li jamalin terhadap onta, lahum bagi kaum. Bentar. Wa amma syadakum, dan adapun bermula syadakum bi ihmalid dali, dengan menghilangkan titiknya dal, famin asma'ihi, maka itu tetap dari nama-namanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alamun, dan nama likasirin bagi kebanyakan, minal asyrafi dari sesuatu yang mulia. Wa huwa, hale bermula syadqum, kal asydaqi, itu seperti asydaq, bimaknal khotibi, dengan memiliki makna khotib, al-baligi, yang menyampaikan. Wa asluhu, dan bermula asalnya terlalu wa asluhu, dan bermula asalnya syadqum, al-wasi'ul fammi, itu yang lebar, bukan lebar ya, yang lebar bibirnya, maksudnya gimana ya, maksudnya bukan doer, itu mah gede, lebar itu kayak apa, mesem apa sih, mesem? Iya, selalu kan kalau senyum kan apa, bibirnya lebar, nah, yang selalu apa ya, senyum lah. Wahua, dan bermula syadakum min lawazimihi, dari lazimnya wasi'ul fami, al balagotu, itu balagoh. Wal mimu, dan bermula mim, fihi, di dalam lafaz syadakum, zaidatun, itu sebagai huruf tambahan. Fawaznuhu, maka bermula wazannya syadakum, fa'alima, maka itu mengikuti wazan alima, la fa'lala, bukan mengikuti wazan fa'lala.
Nah, waqala dan berkata siapa Al-Khudori, siapa Syekh Khudori, fi Hawashibni Aqilin di dalam hasyiahnya Imam Ibnu Aqil. Al-Hudori ini yang apa? Kalau Alfiyah itu kan punya syarah. Syarahnya itu Ibnu Aqil. Nah, yang menghasyiahkan syarahnya Ibnu Aqil itu Syekh Al-Hudori, ya. Imam Hudori, Syekh Hudori. Banyak kitab hasyiah Hudori itu di Indonesia banyak. Apa menurut Syekh Hudori apa yang dimaksud syadqum wa syadqumun dan wa syadqumin dan bermula lafaz syadqum qila dikatakan bidzali dengan zal al-mu'jamati yang dititik satu atasnya, waqila dan dikatakan bil muhmalati dengan menghilangkan titiknya, ismun. Nah, ismu jamalin itu nama dari onta lin Nu'man. Nah, bagi Nu'man, li Nu'mani bani Mundirin, bagi Nu'man bin Mundir. Nah, ini apa? Intinya dari tadi yang dibaca itu bahwasanya syadqum ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya syadqum ini ada yang menggunakan da, ada yang menggunakan dal. Nah, ada pendapat juga bahwasanya syadqum menggunakan apa tanpa menggunakan titik itu salah satu dari nama-nama Nabi Muhammad dan juga digunakan untuk sesuatu yang mulia. Karena asalnya ini memiliki arti wasiul fami, jembarnya mulut dah gitu. Tapi disimpulkan sama Imam Hudori bahwasannya syadqum ini ada yang menggunakan titik, ada juga yang tidak menggunakan titik. Syadqum ada juga syadqum. Nah, itu nama dari onta milik Nu'man bin Mundir. Dan sampai situ penjelasan isim alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.